Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dia menampar pelayan yang mengantarkan makanan di sebelahnya dan memarahi dengan marah. Cepatlah, jangan kotorkan mata peri ini, aku akan mengganti semua piring hari ini dengan kura-kura. Mengenai hal-hal di lantai bawah, dialek cangkir dorong Su yang di dalam kotak tidak jelas. Saya hanya merasa makanan yang disajikan tiba-tiba berubah dari pelayan yang lembut menjadi ayah kura-kura, yang agak tidak biasa. Saudaraku, aku baru saja membuatmu tertawa. Hantu itu tahu apa yang terjadi di Menara Impian Mabuk hari ini, dan belum bisa berbisnis. Berbicara tentang ini dalam dialek, penampilannya bahkan lebih menarik daripada membeli senjata ajaib yang bagus. Saya beritahu Anda bahwa di masa lalu, ketika saya datang ke sini, mereka yang melayani saya semuanya adalah pelayan cantik yang berusia 28 tahun, semuanya lembut dan lembut. Menara Impian Mabuk ini juga pandai berbisnis, jadi senang mengenal saya. Jadi setiap kali saya datang untuk minum di Zui Menglo, para pelayan cantik datang untuk menyajikan hidangan untuk saya tidak pernah mengira itu adalah ayah kura-kura hari ini. Dialek tidak jelas tentang apa yang terjadi di bawah, tetapi Su yang cukup jelas tentang ini, dan semangatnya yang kuat memungkinkan dia untuk mengontrol pergerakan semua orang di Zui Menglo. Su yang ingin mengkritik tindakan Ling Qingshu. Nenek moyang saya keluar untuk minum-minum dengan orang lain, apa yang dilakukannya? Tidak mengizinkan gadis itu menemaninya, bahkan pelayan cantik yang menyajikan makanan pun digantikan oleh kura-kura. Minum seperti ini masih disebut minum? Jika Anda datang ke rumah bordil untuk minum anggur bunga, jika itu benar-benar hanya untuk 2 gelas anggur, lebih baik menemukan kedai minuman di jalanan dan gang. Ketika Ling Qingshu melakukan ini, dia benar-benar tidak mengkhawatirkan leluhurnya. Ada kemungkinan dia masih bisa kehilangan nyawanya di Menara Impian Mabuk ini. Su yang tidak tahu harus berkata apa padanya, kepala murid yang tidak tahu berapa generasi. Tapi tidak seperti dialek lekas marah, Su yang meletakkan anak Yun Beast di atas meja anggur. Setelah menuangkan segelas anggur untuk hal kecil ini, dia mendengarkan dialek untuk membual tentang perbuatannya yang mulia. Misalnya, pada usia 6 tahun, saya melihat saudara perempuan klan mandi, pada usia 8 tahun pergi ke rumah bordil, dan pada usia 10 tahun dia tidur dengan seorang pelayan yang akrab. Apalagi yang ada di buku harta karun rumah bordil, gadis seperti apa yang terbaik. Berbicara tentang ini, tuan muda ini sangat mahir. Jika Ling Qingshu tahu, pemuda ini mengatakan ini saat minum bersama leluhurnya. Ling Qingshu tidak peduli apakah dia adalah tuan muda dari keluarga besar, atau dia adalah ayah nomor 1. Dia hanya akan mencabut pedangnya, menghancurkan dialek dengan satu pedang, dan kemudian memotongnya menjadi ratusan atau ribuan segmen untuk memberi makan anjing. Dengan maraknya dialek berbicara, saya tidak perlu lagi khawatir mengapa Gui Gong yang menyajikan hidangan. Su Yang dan anak Yun Beast masing-masing memiliki segelas anggur, Su Yang menyesapnya, dan anak Yun Beast menjulurkan lidah merah mudanya untuk menjilat. Bagi Su Yang telah hidup selama 100.000 tahun, jenis anggur ini bahkan tidak berpengaruh. Dalam 100.000 tahun, Su Yang tidak tahu berapa banyak anggur Xianjia yang diminumnya, dan bahkan tidak jelas berapa banyak orang yang mengundang Su Yang untuk minum. Tapi kali ini, Su Yang sangat berhati-hati. 10.000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya minum. Sebelum retret, Master Sekte Tianlan dari generasi itu pernah meminta Su Yang untuk minum secangkir minuman abadi. Dan saya juga berharap Su Yang mendapatkan matahari terbit yang lebih awal dan kebangkitan yang hebat. Saya tidak pernah menyangka 10.000 tahun setelah saya meninggalkan Bea Cukai. Tingkat kultivasinya sendiri masih di alam pemurnian Qi, dan Master Sekte dari generasi itu tidak tahu apakah itu terbang atau duduk. Dalam 10.000 tahun, perubahan kehidupan telah berubah tidak hanya orang-orang yang pernah dikenal Su Yang hilang, tetapi juga banyak perubahan telah terjadi antara dunia dan bumi. Mendengarkan kata-kata dalam dialek di telinganya, Su Yang sepertinya telah kembali ke hari-hari 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia juga memiliki sekelompok teman yang bisa minum bersama. Anggur ini rasanya biasa-biasa saja. Aku akan mencuri koleksi ayahku jika ada kesempatan. Ayo kita coba. Su Yang melirik dialek yang serius, keduanya saling memandang, dan kemudian keduanya tertawa.
Anak binatang awan itu sepertinya merasakan atmosfer di antara dua orang itu dan menendang gelas anggur yang diletakkan di depannya. Kemudian anak binatang awan itu mengembuskan awan dan kabut dengan tatapan terkejut dialek itu. Saudaraku, apa monster kecilmu itu? Kelihatannya sangat lucu. Melihat kemunculan misterius Yun Beast, dialek itu ternyata adalah komentar yang lucu. Jika Anda memberitahu dia bahwa binatang Yun, yang menurutnya menyenangkan, akan memiliki kekuatan alam jiwa baru lahir ketika dia besar nanti, saya khawatir dia bisa langsung berlutut di tanah sambil berdiri dalam dialeknya. Su yang tidak bermaksud untuk berbicara tentang keajaiban Yun Beast, tetapi hanya berbicara dalam dialek. Aku baru saja mengambilnya dari pinggir jalan, aku tidak tahu monster apa itu. Meskipun Yun Beast masih anak-anak, itu sudah psikis. Ketika Su Yang mengatakan itu, ia langsung mengulurkan cakar kecilnya untuk meninggalkan bekas di tubuh Su Yang. Su Yang memperhatikan gerakan Yun Beast sebelumnya, tersenyum sedikit, dan menjentikkan jarinya, tubuh Yun Beast terbang keluar dari meja. Hah, bagaimana dia bisa terbang? Dialek itu sudah banyak mabuk saat ini, dan dia tidak peduli dengan adegan berikutnya. Tubuh Yun Beast membuat busur di udara, dan hampir jatuh ke tanah. Yun Beast tiba-tiba menoleh dan menyemburkan awan kabut. Yun Beast memanfaatkan awan dan kabut ini dan melompat ke depan Su Yang lagi. Binatang Yun, yang sudah menerima pelajaran, secara alami tidak berani mengulurkan cakarnya lagi, dan tubuh kecilnya bergesekan dengan punggung tangan Su Yang. Ekspresi manusia di matanya sepertinya mengungkapkan keluhannya. Su Yang tidak peduli dengan penampilan Yun Beast, tetapi memberinya segelas anggur lagi. Dialek tidak peduli tentang bagaimana Yun Beast kembali. Setelah melempar kaki ayam ke depan Yun Beast, dia membual dengan Su Yang lagi. Ketika Su Yang dan dialek selesai minum, langit sudah gelap, dan tidak banyak tamu di seluruh Sui Menglou saat ini. Saudaraku, lihat saja dan biarkan aku mengatakannya. Bisnis mabuk Menglou akan berakhir cepat atau lambat. Dialek mabuk didukung oleh Su Yang, dan setelah melihat pemandangan Sui Menglou saat ini, dia berteriak dengan keras. Bustar tua yang menunggu di sampingnya hampir menangis, dan bisnis Sui Menglou hari ini lebih buruk dari sebelumnya. Bukan karena anak yang ikut denganmu, Pri ada di sini, aku tidak tahu berapa banyak tamu yang ditakuti. Bustar tua itu menderita sekarang, tetapi dia tidak bisa berbicara. Para tetua pembangunan yayasan yang didukung dengan baik oleh menara impian mabuknya sendiri bahkan tidak bisa menghentikan nafas inti emas dari Ling Qingshu. Dari sini, Anda bisa memikirkan kekuatan Ling Qingshu. Peri berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan pelayan menyajikan makanan, jadi semua orang yang menyajikan makanan di menara impian mabuk hari ini digantikan oleh kura-kura. Peri itu juga berkata bahwa gadis-gadis itu tidak boleh naik ke atas, jadi Bustar tua itu dengan patuh mengirim semua gadis itu kembali ke kamarnya. Para Bustar tua, mengapa Anda tidak memiliki seorang gadis di menara impian mabuk hari ini? Tuan, saya masih ingin bertempur. Dia berbicara samar-samar dalam dialek, jika bukan karena dukungan Su Yang, dia pasti akan terbaring di tanah sekarang. Ketika Ling Qingshu mendengar ini, dia memelototi dialek itu dengan kejam, ingin membunuh orang ini. Su Yang tidak memiliki banyak pikiran setelah menyerahkan dialek mabuk kepada penjaga keluarga Fang, dia berjalan keluar dari menara impian mabuk bersama Ling Qingshu. Keduanya menghilang di jalan pada malam hari dan meninggalkan kota Qizhou.